Selamat siang, Bu Dini. Selamat siang. Selamat siang, berbahagia di seluruh Indonesia. Sangat bahagia kita bisa berjumpa dalam situasi yang menyenangkan ini. Perkenalkan, saya Selamat Mario, calon Gubernur Merah Kota 7, SD Negeri Telaga 1, Kabupaten Brebes, dengan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati dan pengajar praktik Ibu Putri Ningsih. Dalam kesempatan ini saya mau berbincang-bincang dengan Ibu Dini tentang kegiatan pra-observasi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik nanti. Jadi mohon maaf Ibu, saya dalam kegiatan JKG ini ada salah satu tugas yaitu kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik ini saya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, serta nanti yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Meskipun sedang berpuasa, alhamdulillah bisa melaksanakan tugas setiap hari ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Mohon maaf sekali, Bu. Ini saya mengganggu waktunya sebentar untuk berbincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik besok. Apa kira-kira yang Ibu diinginkan dari kegiatan bincang-bincang ini nantinya? Mungkin semacam sharing ya Pak tentang pembelajaran yang akan dilakukan sebagai besok kan mengingat akan supervisi. Siap, Bu. Untuk supervisi besok, kira-kira Ibu akan mengangkat materi atau mata pelajaran apa, kemudian indikator serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Saya akan mengangkat matematika tentang pecahan nanti ya, untuk supaya menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 supaya siswa itu bisa pas melihat gambar itu mampu membedakan mana yang 1/2 atau mana 1/3 dan 1/4 gitu mungkin. Oke, sangat lengkap ya, Bu. Kemudian kemampuan seperti apa yang Ibu Dini harapkan yang nanti didapatkan oleh peserta didik Nah, Ibu nantinya? mungkin pas saya menggambar sebuah bangunan atau lingkaran atau itu bisa, kalau ada yang diarsir mereka mampu, oh ini 1/2, mana ini 1/3 gitu mungkin, supaya mampu membedakan aja, karena kan mereka masih kelas 2, nanti kelas 3 bakal diulang kembali. Oh, gitu ya, Bu ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti kira-kira dengan menggunakan model, metode atau strategi dalam kegiatan pembelajaran tersebut nanti seperti apa? Mungkin saya akan menggunakan pendekatan saintifik di mana murid akan lebih percaya diri. Terus kalau strategi saya akan menggunakan cooperative learning, di mana saya akan memberikan tugas. Terus kalau metodenya saya menggunakan tanya jawab sehingga siswa menjadi aktif gitu Pak. Mungkin itu aja. Oh, strateginya luar biasa sekali ya, Bu. Iya. Dikatakan untuk kelas 2 sudah bagus lah untuk strategi dan metode yang digunakan. Nah, dari model dan metode tersebut yang sudah dirasakan, itu apakah nanti dapat mengakomodasi kearifan lokal serta berpihak pada murid? Ya, karena kan kalau tanya jawab otomatis pasti siswa diperanakan waktunya untuk tanya terus saya jawab. Bisa saja saya yang tanya terus siswa yang menjawab, pasti akan ada keaktifan sih. Oh, gitu ya. Kemudian dari model-model yang dipilih tadi, kira-kira langkah real yang Ibu Dini nantinya dalam belajar seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Nah, mungkin yang pertama kan kalau tadi model pembelajaran mereka itu nggak paham, ada kan saya mungkin pakai bernyanyi Pak, pakai yang mana pecahan mana sih yang membilang, mana yang menyebut, pakai model bernyanyi semuanya supaya anak-anak senang, terus bisa membedakan mana pembilang mana penyebut. Terus kalau model penyanyi nggak bisa, masih bisa nggak bisa pakai tanya jawab, terus pakai benda konkret juga saya akan datangin, oh benda apa aja.
luar biasa ini. Kemudian untuk pemeriksaan pembelajaran juga nanti, kira-kira ada alat atau bahan yang perlu disiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Tadinya saya merencanakan mau pakai alat seperti makanan ya, tapi kalau berhubung sekarang bulan puasa, mungkin saya akan pakai tanah liat atau apa yang bisa dibagi-bagi jadi 2, jadi 3, sepertiga, atau 1/4 gitu aja. Jadi menggunakan bahan konkret ya? Iya. Kemudian untuk instrumen yang sudah disiapkan, mungkin sama pelajaran atau di akhir pembelajaran itu sudah ada atau belum? Ya tentunya kalau sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menyiapkan pertama lembar observasi keserta didik, terus yang kedua LKPD yang semenarik mungkin supaya siswa itu pas mengerjakan itu lebih semangat gitu untuk mengerjakan. Terus yang ketiga tentunya kita harus menyiapkan evaluasi untuk supaya mengukur ketercapaian pembelajaran yang dilaksanakan itu berhasil atau tidaknya. Ini saya mendengar dari Bu Dini itu sangat luar biasa persiapan yang sudah dengan persiapkan terkait dengan nanti instrumen atau bahan yang sudah akan dipersiapkan. Ini saya sendiri menilai dengan itu sudah persiapannya berarti sudah cukup bagus dan boleh dikatakan sudah lengkap untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti juga, mungkin menurut jenengan ada tidak materi yang menurut jenengan itu dianggap sulit? Ada ya, mungkin kalau angka sih mereka tahu ya Pak. Tapi kalau kesulitannya itu kalau pertanyaan pakai soal cerita, seperti kayak ibu membeli 1 semangka, terus dibagi kepada 4 orang, berapa itu jadi pecahannya? Nah itu mungkin pakai soal cerita itu mereka agak kurang paham. Kalau seperti itu biasanya saya juga di kelas 6 kan menemukan kendala yang sama untuk soal cerita juga ya. Kemudian pada akhirnya kompetensi yang Ibu harapkan dari pelajaran ini seperti apa? Siswa itu mampu untuk tadi seperti yang tadi ya. Jadi pas 2 itu udah tahu pecahan, mana pembilang, mana penyebut, sehingga nanti pas kelas 3 mereka melanjutkan bahwa pecahan dan pembilang itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan gitu Pak. Jadi supaya lebih gampang lagi nantinya kelas 3. Oke, bagus ya Bu ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran juga nanti, ada tidak langkah-langkah atau pendekatan khusus yang Ibu Dini bisa lakukan agar nanti bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran nanti pada dengan lakukan? Tentunya pas saya membuat PPP, saya menyiapkan atau menyediakan ruang khusus untuk peserta didik untuk berdiskusi sehingga bisa tanya jawab satu sama lain. Terus ya karena jumlah kelas 2 itu lumayan bagusnya cuma sedikit, mungkin kelompoknya ibu juga diperkecil. Terus itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, terus menghormati dan satu sama lain gitu Pak. Terus bisa juga untuk membuat mereka lebih semangat. Ya bagus Bu, jadi sudah sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa di kelas jenengan ya. Kemudian dari percakapan obrolan hari ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini Bu? Ya mungkin tadi sudah disebutkan ya, sharing, bertukar pikiran, karena mungkin saya itu baru di sini Pak, baru dalam bidang pendidikan itu saya baru, jadi bertukar pikiran mengenai pembelajaran agar jadi supervisi untuk besok itu lebih oke lah, lebih siap, lebih matang gitu Pak. Mantap sekali nih Bu ya persiapannya, dan juga apa yang menjadikan harapan itu sangat luar biasa, dan sesuatu tadi saya juga mendengar bahwa dengan itu di sini baru, mudah-mudahan semangatnya tetap oke, semakin lama semakin oke begitu Bu. Kemudian terkait dengan nanti kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan,
kira-kira sudah sejauh mana atau sudah persiapannya seperti apa, kemudian strateginya bisa diceritakan seperti apa? Saya menyiapkan yang pertama menyiapkan RPP, terus memilih dan memilah pembelajaran yang cocok gitu untuk di kelas 2 seperti strateginya, terus alat-alat yang bisa dimengerti sama kelas 2. Terus saya juga kan strategi kalau di kelas juga supaya kalau rencananya gini tapi pas realnya kan nggak tahu gitu ya, bisa berubah-ubah. Nah saya tergantung besok sih, tapi saya mau perencanaan dulu. Kalau rencananya kan bisa banyak ya Pak. Nah terus saya juga akan membawa benda-benda yang konkret sehingga mereka itu bisa paham Pak. Oke, luar biasa ya Bu persiapannya yang sudah kalian persiapan. Mudah-mudahan persiapannya dengan siapa nanti itu dapat membantu dan juga memperlancar jalannya kegiatan supervisi besok ya Bu. Oh iya Bu, kira-kira untuk kegiatan supervisi akademik itu akan dilaksanakan kapan ya Bu? Ya besok. Besok lebih ya? Cepat lebih baik Pak. Oh gitu ya. Jadi semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Iya. Oke, siap, mantap sekali nih. Kebanyakan dari guru kan biasanya kalau ada kegiatan supervisi rasanya kayak ada yang berbeda gitu ya Bu. Karena merasa diawasi oleh orang lain, kemudian apalagi ketika itu diawasi oleh pimpinan atau kepala sekolah, itu biasanya dari guru juga merasa berbeda. Ada yang mungkin merasa malu, ada yang merasa minder, ada yang merasa grogi dan sebagainya lah. Itu biasanya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Bu Dini, karena saya melihat Bu Dini selalu semangat dan juga tidak melihat adanya rasa nervous atau grogi ya Bu. Oh ya Bu, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, setidaknya atau mungkin butuh sebuah dukungan dari pihak entah itu saya atau mungkin rekan guru yang lain atau mungkin juga kepala sekolah. Kira-kira dukungan yang panjenengan harapkan seperti apa? Tentunya yang pertama dukungan motivasi dari kepala sekolah ya. Terus yang kedua Bapak sendiri ya sebagai CGP, saya motivasinya itu ingin menjadi CGP juga Pak. Terus dari guru-guru senior juga yang sudah kalau ngajar itu udah bagus. Jadi saya pengen gitu pas ada kegiatan seperti ini malah saya lebih semangat. Wah berarti saya bakal ada tambahan ilmu gitu Pak. Kita aja sih dari semua yang ada di sini. Ya, motivasi yang diharapkan itu dari semua pihak, semuanya sudah disebutkan dan itu juga luar biasa sekali Bu. Artinya saya ikut CGP juga panjenengan punya niat dan punya semangat yang bisa nanti untuk ikut, itu saya sendiri merasa alhamdulillah sekali. Cuma memang sekarang kebetulannya terbentur dengan masa kerja ya, dengan belum bisa ikut ya. Kemudian nanti setelah masa kerjanya memenuhi syarat, panjenengan juga apa istilahnya semangatnya semakin oke, nanti semakin ke sana mungkin pesertanya juga semakin sudah berkurang. Mudah-mudahan nanti panjenengan juga bisa ikut terjadi gitu. Kemudian tadi kan Bu Dini juga sudah menjelaskan rencana, strategi, model dan metode pembelajaran yang sudah dilaksanakan besok dalam kegiatan supervisi. Seperti apa sih komitmen Bu Dini untuk kegiatan supervisi besok Bu? Kalau saya sudah merencanakan dan sudah membuat RPP, berarti saya berkomitmen pada diri sendiri bahwa oke, saya akan melaksanakan pembelajaran seperti ini. Saya sebisa mungkin ya. Tapi kalau maksudnya pasti ada tambahan-tambahan kayak tadi kan pendapat dulu kalau nggak ada diganti dengan apa gitu Pak. Gitu. Tapi sebisa mungkin saya akan mengikuti alur perencanaan yang dari RPP yang saya buat. Luar biasa ya. Semoga kegiatan supervisi pembelajarannya semuanya nanti dapat berjalan dengan lancar dan apa yang panjenengan harapkan dalam pembelajaran tersebut itu semuanya dapat terwujud. Begitu ya Bu? Iya. Oke Bu, mungkin sampai di sini dulu kegiatan percakapan pra observasi ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita, bagi saya dan juga bagi Bu Dini. Dan semoga apa yang diharapkan kita semua dapat terlaksana
Salam sehat, salam bahagia, dan salam semangat Ibu untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri Telaga 1, Bu. Oke, demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya laksanakan dengan guru kelas 2 SD Negeri Telaga 1, Ibu Dini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau hal-hal yang kurang tidak berkenan di hati panjenengan ya Bu. Sekali lagi salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Ketua. Siapkan. Ya, kita berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Abdul Jalil. Baik, yang absen tadi Karisa, Put. Nah, sekarang kalian tahu nggak kita akan membahas materi apa? Rajin. Oh iya. Materi apa? Tentang pecahan. Sebenarnya itu pecahan itu setiap hari itu kalian tahu. Nah, kalian pernah nggak beli roti terus dibagi dua? Siapa yang pernah? Pernah. Kalian pernah jajan terus dibagi dua sama teman-temannya? Pernah? Dibagi tiga pernah nggak? Terus dibagi empat pernah nggak? Pernah. Kamu jajan apa? Bikin yang pernah dibagi dua sama besar atau beda? Sama besar. Nggak mungkin nih kalian punya roti terus dibagi sama ibu kalian dibagi dua. Nah, kalian yang ini, adik kalian yang ini mau nggak? Nah, kalau pecahan itu harus sama besar. Sama besar. Nah, misalnya nah, ini dibagi dua, sama nggak? Nah, ini baru namanya pecahan. Satu dibagi dua. Nah Bu, gimana kalau nulisnya 1/2? Nah, tulisannya 1/2. Satu roti dibagi berapa? Dibagi dua. Bu, kalau satu rotinya dibagi 3 gimana? Berarti 1/3. Terus Bu, kalau satu roti terus dibagi 4 jadi gimana? 1/4. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian itu diharapkan bisa membedakan antara 1/2 dan 1/3 dan 1/4. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Nah, Ibu ada lagu. Lagunya itu tentang apa? Tentang pecahan. Kalian mendengarkan dulu, nanti kita nyanyi bareng ya. Nah, lagunya itu belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai kau lupa materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Ayo bareng, 1, 2, 3. Belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai kau lupa materi
9. Terus yang 2 ini yang di bawah sebagai apa? Menyebut, pintar. Terus 1/4, yuk. 4 sebagai apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sebagai penyebut, pintar. Tepuk tangan. Terus 1 yang di atas namanya apa? Angkat tangan yang tahu. Oke? Kira-kira mana yang 1/3? Maju. Kalau mau menjawab, angkat tangan dulu baru jawab. Jangan A, B. Oke? Diulang. Gugur. Harus angkat tangan dulu baru jawab. Oke. Punya apa lagi nih? Jajan. Sekarang ibu berikan kalian kelompok. Nah, kelompoknya itu jadi berapa orang ya? Langsung ke bagian yang cewek sama cowok. Tapi Tapi punya 2. Kelompok kecil aja ya, 2 orang bareng aja. Ini Kamu sini. Gabung sini. A. Tadi dia A ini. Baca. Tugas kalian kelompok itu yang pertama kan di sini ada gambar ya. Nah ini saya tentukan berapa. Ini itu di kalian tentukan ini 1/berapa. Terus yang kedua itu cuma disuruh diarsir mah kayak ibu tadi diarsir. Terus nomor 3 juga sama. Terus nomor 4 kalian tebak ini 1/berapa. Oke, siap? Bisa? Oke, ibu kasih waktu kalian 15 menit. Cukup ya 6 pertanyaan. Oke. Iya sayang. Ini ada bacaannya. Bagaimana bentuk pecahannya? Bentuk pecahannya berapa? Oh iya. Terus kalau yang ini coba. Itu ada berapa ini? Pintar. Nah kalau ini. Nah, kalau ini tadi bentuk pecahannya 1/berapa? Tinggal itu. Kotaknya ada berapa? Iya, sayang. Diarsir kayak gini. Ya, 1 aja. Berarti 1/3 ya. Iya, sayang. Beres, mantap. Oh, ini. Ini kelompok Aon sudah beres. Oke, yang lain ayo. Gampang. Iya diarsir itu coret sayang. Sama aja lah. Ayo kelompok Dani sama Om udah beres. Jawab soal. Oh ini deh kelompok berapa? Hasillah warna merah. Pakai warna merah. Kalau ini pakai warna biru. Beres. Oke. Jangan lupa. Duduk lagi sayang. Udah beres kan? Nah, ibu tadi koreksi. Yang dapat 100 siapa? Mantap. Berarti udah paham ya kalian tentang perbedaan antara 1/2, 1/3, dan 1/4.
1/2 yang pembilang mana? Pembilang apa mana? Atas apa? Angka berapa? Angka satu itu kalau bilang berarti 2 itu sebagai apa? Sebagai menyebutkan sebagai pecahan. Itu pecahan sayang semua juga. Nah, berarti hari ini kalian tahu pecahan apa? Berapa aja? Satu, ada satu. Bisa? Mungkin dicukupkan sekian pelajaran tentang pecahan bilangan kali ini ya, tema 7. Mudah-mudahan kalian nantinya itu lancar tahu tentang pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Nah, nanti kalian di kelas 3 akan belajar kalau pecahan itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Jadi kalian akan belajar, bisa dibagi juga. Ya, oke. Sekarang sekian dari Ibu. Terima kasih sayang dan selamat belajar. Terus semangat. Jangan malas. Kalau ada PR harus dikerjakan sendiri atau sama Ibu. Sendiri. Yang mau pintar itu kalian atau Ibu? Kalian atau Ibu? Jawabannya apa? Saya. Kalian. Lu kalian. Aku atau saya. Yang sekolah itu kalian atau Ibu? Bapak kalian? Kalian itu yang sekolah, kalian yang mengerjakan PR, kalian yang belajar. Jangan kalian yang sekolah yang belajar, ibu kalian yang di sawah suruh ngerjain PR. Jangan ya. Nah, ibu kalian loh tugasnya itu mencari nafkah. Kalian mah tinggal belajar aja. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uni sudah menyempatkan waktunya untuk kemarin saya lihat dari pembelajaran seperti lakukan laksanakan itu sudah menyusun cara pembelajaran sedemikian rupa bagaimana pelaksanaannya setelah pembelajaran. Sebenarnya saya merasa ada perubahan ya dari observasi Pak dan sekolah dan karena yang depan sebelumnya itu saya tidak terpikir bahwa pembelajaran itu saya sudah menyiapkan pembelajaran pangkatnya PP atau apa mungkin metode apa. Nah, sebelumnya dari sebelum hari biasanya langsung baru terpikir kalau sekarang tadi saya itu benar-benar menyiapkan dari kemarin sebelumnya supaya siswa itu lebih tertarik dalam pembelajaran itu lebih efektif. Itu ya Bu, luar biasa. Jadi ada sedikit perubahan yang harus disiapkan ya Bu. Kira-kira dari apa yang sudah kami laksanakan selama pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tertarik? Dari saya sudah membuat pelajaran dari asesmen sikap sendiri. Mereka itu yang tadinya cuma aktif karena saya menggunakan metode jawab, mereka lebih aktif. Karena mungkin ada reward jadi anak-anak itu saya bisa banget jawab. Nah, mungkin terus dari pengetahuan juga mereka penilaiannya juga bagus karena yang tadi tidak tahu mereka juga jadi tahu. Terus dari nilai juga ya hampir semua jadi saya bagus. Luar biasa ya Bu. Jadi ada perasaan senang ya Bu ya, dengan apa yang sudah kemarin laksanakan, anak-anaknya juga mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan harapan Bu. Mudah-mudahan yang sudah lakukan ini bisa dilakukan secara terus-menerus Bu.
continue terus menerus dan juga berdampak pada teman-teman. Itu tentunya yang kita. Kemudian yang saya lihat kemarin Bu Dini itu juga sempat membuat sebuah lagu tentang pecahan ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu bisa punya ide seperti itu? Nah, karena mungkin dulu kalau penggunaan proyektor tidak kurang efektif ya kalau karena itu materi kita ada. Terus karena mungkin kelas 2 itu kekurangan budget kalau cuma sekedar tulisan, nah makanya saya pakai lagu karena buat kelas itu jadi ramai gitu Pak. Jadi walaupun tidak dihafal karena lagu itu mungkin jadi mereka jadi lebih hafal. Kemudian apa ya? Di SD kita kan sudah punya banyaklah ide yang kita miliki meskipun kadang tidak selancar satu tahun. Nah, kira-kira komitmen dari Bu Dini terkait dengan penggunaan IT yang kami miliki seperti apa? Nah, penggunaan IT itu saya kalau pembelajaran Jepang tentang bencana alam atau apa saya menggunakan proyektor karena kita kan di sekolah kita itu ada proyektor dan juga Chrome juga banyak ya. Jadi sesuai juga kalau nonton video ini bencana alam ini kayak gini ya bisa. Tapi kebetulan pas ini lagi dengan ini ada yang tentang pecahan, jadi saya menggunakan banyak komputer dan juga jadi penggunaannya mungkin mengikuti tema gitu. Jadi penggunaan IT-nya berserta LCD proyektor itu sesuai dengan tema yang akan diajarkan oleh ini. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ini rasakan, lakukan itu dapat bermanfaat untuk pendidikan di SD kita, terlebih